Pak Hasan, 65 tahun, tinggal di kota Bandung. Dulunya adalah seorang pria yang kuat, rapi, dan hidup mandiri. Namun sejak memasuki usia 60-an, satu perubahan kecil namun terus-menerus mulai mengganggu malam-malamnya. Sering buang air kecil di malam hari. Setiap 2 jam, ia harus bangun, melangkah diam-diam ke kamar mandi dalam senyap, lalu berusaha keras untuk kembali tidur yang terputus. Malam-malam seperti itu berlangsung selama berbulan-bulan, membuat tubuhnya semakin lelah dan pikirannya pun mulai goyah. Pagi hari yang dulu penuh semangat, kini berubah menjadi lesu, mudah marah, bahkan terkadang ia merasa kosong tanpa tahu alasannya. Istrinya bercerita, pernah suatu hari, Pak Hasan duduk diam di teras rumah sangat lama, tidak bicara dengan siapapun, hanya menghela napas dan berkata pelan, "Saya merasa bukan diri saya lagi, A." Masalah sering buang air kecil di malam hari mungkin terdengar sepele, namun bagi para lansia, ini bisa menjadi awal dari berbagai gangguan psikologis yang tersembunyi, insomnia, stres berkepanjangan, bahkan depresi ringan. Banyak orang tua enggan menceritakan hal ini kepada anak-anak mereka karena takut merepotkan atau malu karena merasa tubuhnya sudah tak lagi dapat dikendalikan. Lama-kelamaan mereka menjadi tertutup, menyendiri, dan dihantui rasa takut setiap kali malam menjelang. Lewat kisah Pak Hasan, video ini ingin menyampaikan pesan yang lembut kepada Anda. Jika Anda sedang mengalami hal yang sama, ketahuilah bahwa Anda tidak sendiri. Banyak orang tua merasakan hal serupa dan tetap ada jalan keluar yang tenang, lembut, dan bisa dimulai dari mendengarkan tubuh Anda sendiri serta melakukan perubahan kecil melalui pola makan yang sederhana namun penuh kasih. Banyak orang mengira bahwa buang air kecil di malam hari hanyalah kebiasaan yang wajar seiring bertambahnya usia, bagian tak terhindarkan dari proses penuaan. Namun dari sudut pandang medis, kondisi ini tidak sesederhana itu. Nokturia atau sering buang air kecil di malam hari sebenarnya adalah sinyal diam-diam bahwa tubuh sedang mengalami gangguan dalam sistem metabolisme dan pengaturan hormon. Secara khusus, ada 3 mekanisme utama yang sering terganggu pada lansia yang mengalami nokturia. Setiap malam, Pak Hasan selalu terbangun 3 kali hanya untuk pergi ke kamar mandi. Bukan karena beliau minum terlalu banyak sebelum tidur, melainkan karena tubuhnya sudah tak lagi mampu mengendalikan seperti dulu. Rasa gelisah, kelelahan, dan lesu menyelinap ke setiap pagi harinya. Namun, sejak istrinya mulai diam-diam menyiapkan satu hidangan sederhana setiap sore, segalanya berubah. Tak ada lagi gangguan di tengah malam, tak ada lagi mata pedih saat bangun pagi. Yang tersisa hanyalah tidur yang dalam, tenang, dan menyegarkan. Selamat datang di channel Lansia Jiwa Muda, tempat kami menemani Anda dalam setiap nafas sehat, setiap hidangan ringan, dan setiap tidur yang damai. Dalam video kali ini, kami akan membagikan kepada Anda 3 jenis sayuran sederhana, mudah ditemukan, dan terbukti secara ilmiah mampu membantu lansia tidur lebih nyenyak serta tidak terganggu oleh keinginan buang air kecil di malam hari. Ini bukan obat, juga bukan terapi mahal, melainkan hadiah diam-diam dari alam yang mendukung masa tua yang lebih tenang, lebih mandiri, dan lebih nyaman setiap harinya. Pak Hasan, 65 tahun, tinggal di kota Bandung. Dulunya adalah seorang pria yang kuat, rapi, dan hidup mandiri. Namun sejak memasuki usia 60-an, satu perubahan kecil namun terus-menerus mulai mengganggu malam-malamnya. Sering buang air kecil di malam hari. Setiap 2 jam, ia harus bangun, melangkah diam-diam ke kamar mandi dalam senyap, lalu berusaha keras untuk kembali tidur yang terputus. Malam-malam seperti itu berlangsung selama berbulan-bulan, membuat tubuhnya semakin lelah dan pikirannya pun mulai goyah. Pagi hari yang dulu penuh semangat, kini berubah menjadi lesu, mudah marah, bahkan terkadang ia merasa kosong tanpa tahu alasannya. Istrinya bercerita,
Pernah suatu hari, Pak Hasan duduk diam di teras rumah sangat lama. Tidak bicara dengan siapapun, hanya menghela napas dan berkata pelan, "Saya merasa bukan diri saya lagi, ah." Masalah sering buang air kecil di malam hari mungkin terdengar sepele. Namun, bagi para lansia, ini bisa menjadi awal dari berbagai gangguan psikologis yang tersembunyi. Insomnia, stres berkepanjangan, bahkan depresi ringan. Banyak orang tua enggan menceritakan hal ini kepada anak-anak mereka karena takut merepotkan atau malu karena merasa tubuhnya sudah tak lagi dapat dikendalikan. Lama-kelamaan, mereka menjadi tertutup, menyendiri, dan dihantui rasa takut setiap kali malam menjelang. Lewat kisah Pak Hasan, video ini ingin menyampaikan pesan yang lembut kepada Anda. Jika Anda sedang mengalami hal yang sama, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian. Banyak orang tua merasakan hal serupa, dan tetap ada jalan keluar yang tenang, lembut, dan bisa dimulai dari mendengarkan tubuh Anda sendiri, serta melakukan perubahan kecil melalui pola makan yang sederhana namun penuh kasih. Banyak orang mengira bahwa buang air kecil di malam hari hanyalah kebiasaan yang wajar seiring bertambahnya usia, bagian tak terhindarkan dari proses penuaan. Namun, dari sudut pandang medis, kondisi ini tidak sesederhana itu. Nokturia atau sering buang air kecil di malam hari sebenarnya adalah sinyal diam-diam bahwa tubuh sedang mengalami gangguan dalam sistem metabolisme dan pengaturan hormon. Secara khusus, ada 3 mekanisme utama yang sering terganggu pada lansia yang mengalami nokturia. Kekurangan hormon antidiuretik ADH, penurunan sensitivitas insulin, dan menurunnya fungsi penyaringan ginjal. Ketika hormon ADH tidak cukup kuat untuk menahan cairan di malam hari, tubuh secara otomatis akan mengeluarkan urin terus-menerus meskipun seharusnya berada dalam masa istirahat. Sementara itu, lansia dengan kondisi pradiabetes atau diabetes juga lebih rentan mengalami fluktuasi gula darah di malam hari yang menyebabkan rasa haus, buang air kecil, dan kesulitan tidur kembali. Selain itu, fungsi ginjal yang menurun seiring usia membuat tubuh kehilangan kemampuan menjaga ritme penyaringan alami, di mana proses seharusnya lebih aktif di siang hari, bukan malam. Hal ini bertentangan dengan mekanisme biologis tubuh yang ideal. Tidak hanya itu, beberapa kebiasaan yang tampak sepele seperti minum terlalu banyak setelah pukul 20.00, makan makanan asin di malam hari, atau konsumsi makanan penyebab inflamasi ringan yang berkepanjangan juga bisa memperparah gangguan ini. Ketika semua faktor ini saling berkelindan, terbentuklah satu lingkaran setan yang senyap namun melelahkan: nokturia, sulit tidur, gula darah tidak stabil, ginjal bekerja ekstra. Kembali nokturia, kekurangan hormon antidiuretik ADH, penurunan sensitivitas insulin, dan menurunnya fungsi penyaringan ginjal. Ketika hormon ADH tidak cukup kuat untuk menahan cairan di malam hari, tubuh secara otomatis akan mengeluarkan urin terus-menerus meskipun seharusnya berada dalam masa istirahat. Sementara itu, lansia dengan kondisi pradiabetes atau diabetes juga lebih rentan mengalami fluktuasi gula darah di malam hari yang menyebabkan rasa haus, buang air kecil, dan kesulitan tidur kembali. Selain itu, fungsi ginjal yang menurun seiring usia membuat tubuh kehilangan kemampuan menjaga ritme penyaringan alami, di mana proses seharusnya lebih aktif di siang hari, bukan malam. Hal ini bertentangan dengan mekanisme biologis tubuh yang ideal. Tidak hanya itu, beberapa kebiasaan yang tampak sepele seperti minum terlalu banyak setelah pukul 20.00, makan makanan asin di malam hari, atau konsumsi makanan penyebab inflamasi ringan yang berkepanjangan juga bisa memperparah gangguan ini. Ketika semua faktor ini saling berkelindan, terbentuklah satu lingkaran setan yang senyap namun melelahkan: nokturia, sulit tidur, gula darah tidak stabil, ginjal bekerja ekstra. Kembali nokturia. Sayangnya, banyak orang hanya mengandalkan obat-obatan atau memilih untuk menahan diri tanpa menyadari bahwa solusi sesungguhnya mungkin justru ada di atas meja makan mereka setiap hari.
Perubahan kecil dalam gaya hidup dan pola makan yang lebih terarah bisa menjadi kunci berkelanjutan untuk memutus siklus ini, mengembalikan tubuh pada ritme alaminya tanpa harus bergantung pada obat jangka panjang. Dalam bagian selanjutnya, kami akan memperkenalkan 3 jenis sayuran sederhana yang bukan hanya mudah ditemukan, tapi juga memiliki kemampuan mendukung lansia yang mengalami nokturia secara alami dan efektif. Dalam kekayaan alam yang dianugerahkan kepada manusia, terdapat beberapa jenis sayuran yang tampak sederhana, biasa saja, namun diam-diam menyimpan kekuatan penyembuhan yang luar biasa, terutama bagi para lansia yang setiap malam harus berjuang melawan gangguan buang air kecil berkepanjangan. Dan nama pertama yang patut mendapat penghormatan adalah labu air atau yang kita kenal sebagai zucchini. Hijau muda, buah yang lembut, ringan, namun penuh daya dari dalam. Berbeda dengan makanan yang sering digembar-gemborkan dalam iklan, labu air tidak banyak bicara. Ia bekerja dalam senyap, namun efektif menstabilkan 2 hal paling penting yang sering terganggu pada tubuh lansia, gula darah dan tekanan cairan tubuh. Seiring bertambahnya usia, hampir semua sistem tubuh mulai melambat. Fungsi ginjal menurun, insulin tidak bekerja optimal, dan kadar gula darah mudah naik turun. Akibatnya, malam hari tidak lagi menjadi waktu istirahat, melainkan saat tubuh justru bekerja keras. Dengan indeks glikemik yang sangat rendah dan serat yang tinggi, labu air membantu menenangkan sistem metabolisme dari dalam, sekaligus menyediakan cairan alami dan kalium yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan volume cairan dalam tubuh. Labu air bukan sekadar bahan makanan, ia adalah terapi alami. Bagi lansia yang sering terbangun karena nokturia, hanya dengan menambahkan labu air 2 pint 3 kali seminggu ke dalam menu makan malam, perubahan nyata dapat mulai dirasakan. Anda bisa mengiris labu, memanggangnya dengan sedikit minyak zaitun dan taburan oregano, atau menumisnya sebentar dengan bawang putih yang harum. Anda juga bisa berkreasi membuat mie labu, cukup iris panjang menyerupai mie, lalu sajikan dengan kuah kaldu sayur yang ringan. Labu air tidak menyebabkan perut kembung, tidak mengganggu jantung, dan tidak meningkatkan kadar gula darah. Ia adalah penjaga gerbang tidur bagi orang tua tanpa perlu sensasi atau klaim berlebihan. Setiap kali masuk ke tubuh, labu air membantu meringankan beban ginjal, melancarkan sirkulasi darah, dan membuat malam terasa lebih damai tanpa gangguan berulang ke kamar mandi. Jika selama ini Anda berpikir bahwa tidur nyenyak hanya bisa didapat lewat obat-obatan, mungkin sudah saatnya mencoba dari yang sederhana terlebih dahulu. Karena bisa jadi kebahagiaan di usia senja datang justru dari ketenangan dan kelembutan di setiap irisan labu air di piring makan Anda. Jika labu air kita ibaratkan sebagai penjaga gerbang kadar gula darah, maka ketimun lokal adalah sang ahli pengatur aliran cairan dalam tubuh lansia dengan kandungan air lebih dari 95%. Ketimun bukan hanya sekadar makanan penyegar, tapi juga merupakan asisten setia yang membantu membuang kelebihan cairan yang menumpuk dalam tubuh. Penyebab utama, ginjal harus bekerja keras di malam hari. Yang lebih hebat lagi, ketimun mengandung diuretik alami yang lembut sehingga tubuh bisa mengeluarkan kelebihan cairan secara perlahan dan alami tanpa membebani sistem ekskresi. Bagi lansia yang dibutuhkan bukan sekadar anjuran jangan minum banyak, melainkan mengatur waktu dan ritme pembuangan cairan agar proses detoksifikasi terjadi di siang hari dan malam hari benar-benar bisa digunakan untuk beristirahat. Disinilah ketimun memainkan perannya. Cara terbaik mengonsumsinya adalah dengan mengiris tipis ketimun dan memasukkannya ke dalam botol air. Bisa ditambah daun mint segar atau perasan jeruk nipis, lalu diminum perlahan sejak pukul 15.00 sore. Selain itu, Anda juga bisa membuat salad ketimun dengan minyak zaitun dan perasan lemon sebagai camilan sehat pukul 17.00. Ringan, menyegarkan, tidak membebani lambung. Namun perlu diingat, ketimun sebaiknya tidak dikonsumsi terlalu malam setelah pukul 19.00.
Karena meskipun bersifat diuretik ringan, bila dikonsumsi tidak pada waktunya, tetap bisa membuat lansia terbangun karena ingin buang air kecil. Keajaiban dari ketimun justru terletak pada pengaturan waktu dan jumlah. Itulah seni kecil, namun penting untuk mengembalikan tubuh pada ritme alaminya. Dengan peran lembutnya, ketimun bukan hanya menyegarkan, tapi juga menjadi penata waktu bagi tubuh, membantu proses detoksifikasi di siang hari agar malam hari benar-benar menjadi saat tubuh beristirahat. Sebuah bahan yang sederhana, murah, dan akrab di dapur, namun mampu menenangkan malam-malam gelisah yang selama ini menghantui banyak orang tua. Tak semeriah suplemen, tak semewah superfood import, bayam merah, dalam bahasa Indonesia tetap disebut bayam merah, hadir dengan diam di setiap meja makan keluarga Indonesia maupun Vietnam sejak dahulu kala. Namun hanya sedikit yang tahu bahwa di balik warna merah sederhananya, bayam merah menyimpan kekayaan mineral yang dibutuhkan lansia layaknya oksigen bagi darah. Bayam merah mengandung kadar magnesium dan kalium yang tinggi, dua mineral utama yang menjaga keseimbangan elektrolit dan mendukung fungsi ginjal tetap stabil. Tidak hanya itu, sayur ini juga kaya akan vitamin C dan E alami, dua antioksidan kuat yang membantu mengurangi peradangan halus dalam tubuh. Seringkali luput diperhatikan, padahal justru menjadi biang kerok di balik gangguan tidur dan gangguan sistem ekskresi. Bagi lansia dengan kadar gula darah tidak stabil, bayam merah membantu meningkatkan sensitivitas insulin sehingga gula darah lebih terkontrol di malam hari, mengurangi rasa haus, dan mendukung tidur yang lebih nyenyak tanpa banyak terbangun. Sementara itu, kemampuan antiinflamasi alaminya diam-diam melindungi sistem imun, mengurangi rasa lelah, menenangkan syaraf, dan menciptakan ketenangan dalam tubuh, hal yang bahkan obat tidur pun belum tentu bisa berikan. Cara mengolah bayam merah juga sangat fleksibel. Bisa direbus ringan sebagai sayur pendamping makan malam, dibuat sup bersama jahe dan ikan gabus, ikan kutuk, atau ditumis cepat dengan minyak zaitun dan bawang putih. Namun, bagi lansia dengan kondisi gagal ginjal stadium lanjut, stadium 4 ke atas, karena bayam merah tinggi kalium, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum dikonsumsi secara rutin. Di dunia sayuran hijau, bayam merah adalah pejuang sunyi tak mencolok, tapi kuat, jujur, dan penuh keteguhan. Ia tidak hanya mendukung tidur yang lebih dalam bagi lansia, tetapi juga menutrisi dari dalam, melawan peradangan, menenangkan sistem syaraf, dan dari sana menghadirkan pagi yang lebih sehat dan ringan. Sepiring nasi dengan bayam merah mungkin bukanlah keajaiban instan, tapi merupakan terapi perlahan yang menyehatkan hari demi hari untuk masa tua yang lebih kuat dan damai. Seiring bertambahnya usia, yang dibutuhkan bukanlah solusi kilat, tetapi gaya hidup yang berkelanjutan dan penuh kasih sayang dari hal-hal kecil. 3 sayur yang disebutkan dalam video ini, labu air, ketimun, dan bayam merah, walau sederhana, menyimpan kekuatan alami untuk menyeimbangkan tubuh lansia secara perlahan. Namun, agar khasiat ini benar-benar terasa, lansia perlu mengatur konsumsi secara tepat dalam waktu yang tepat, jumlah yang ringan tapi konsisten. Alih-alih berpikir harus makan banyak agar berefek. Yang lebih penting adalah makan di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat dan sesuai kebutuhan tubuh. Di bawah ini adalah contoh menu selama 3 hari, khusus dirancang bagi lansia yang mengalami nokturia, sering buang air kecil di malam hari, merasa lelah di pagi hari, dan ingin tidur lebih nyenyak tanpa harus bergantung pada obat. Hari ke-1, detoks lembut tidur tenang sejak senja. Sarapan, semangkuk bubur oat encer dengan biji chia disajikan bersama 1 buah pisang matang dan air hangat. Makan siang, labu air, labu siam, zucchini dipanggang ringan dengan minyak zaitun, nasi merah lembut dan sup bayam malabar dengan daging tanpa lemak. Makan sore, salad ketimun yang diiris sangat tipis, dicampur perasan jeruk nipis, daun mint, dan sedikit minyak wijen. Catatan, minum cukup air dari pagi hingga pukul 18. Hentikan konsumsi air setelah pukul 19. Hindari teh dan kopi. Hari kedua, ringankan pencernaan, bantu ginjal bekerja teratur. Sarapan, roti gandum utuh dioles selai kacang alami dan teh jahe hangat. Makan siang, sup bayam merah dengan udang atau ikan, labu air rebus telur rebus setengah matang, dan nasi putih lembut.
Makan sore, labu air dipotong memanjang seperti mie, ditumis cepat bersama bawang putih cincang dan minyak zaitun. Disajikan dengan potongan tahu kukus. Catatan, hindari makanan asin di malam hari. Jangan minum kuah atau sup setelah pukul 19. Buang air kecil sebelum tidur untuk mengurangi tekanan di malam hari. Hari ketiga, menutrisi darah, stabilkan gula, tenangkan tidur malam. Sarapan, susu nabati tanpa gula, biskuit gandum, dan buah ringan, pepaya matang atau pir. Makan siang, sup bayam merah dengan jahe, labu air kukus, ikan kembung dimasak kunyit. Makan sore, air infus dari ketimun dan irisan jeruk nipis. Diminum setelah pukul 15, sajikan bersama beberapa irisan labu air panggang berbumbu kunyit. Catatan, jaga suasana tidur yang tenang. Hindari perangkat elektronik setelah pukul 21 agar otak bisa rileks dan memproduksi melatonin alami. Kebiasaan pendukung untuk hasil lebih maksimal bagi konsumsi air dari pagi hingga sore. Hindari minum berlebihan menjelang malam. Matikan lampu lebih awal, jaga ruangan tidur tetap sejuk tapi tidak dingin berlebihan. Lakukan beberapa gerakan peregangan ringan sebelum tidur agar aliran darah lancar dan saraf lebih tenang. Catat waktu tidur dan jumlah buang air kecil di malam hari sebagai panduan evaluasi dan penyesuaian. Menu ini tidak perlu rumit. Yang penting penuh perhatian dan konsisten. Pola makan tidak harus mewah, cukup disesuaikan dengan kebutuhan tubuh dan dilakukan secara teratur. Setiap sajian sederhana namun tepat bisa menjadi terapi alami bagi tubuh lansia, membantu tubuh kembali ke ritme biologis alaminya, mengurangi frekuensi bangun tengah malam, dan yang paling penting memberikan pagi yang lebih bugar, lebih ringan. Mari jadikan setiap hidangan bukan hanya sebagai nutrisi, tetapi juga sebagai obat ketenangan untuk masa tua yang damai. Nokturia atau gejala sering buang air kecil di malam hari bukanlah akhir dari kualitas hidup di usia lanjut. Itu hanyalah sebuah sinyal lembut dari tubuh yang berbisik. Aku butuh diperhatikan, aku butuh dirawat dengan cara yang tepat. Dan seringkali untuk menjawab panggilan itu kita tak perlu obat mahal atau rumah sakit canggih. Cukup satu langkah kecil di dapur setiap hari. Satu piring sayuran hijau sederhana, tapi disiapkan dengan benar, sudah cukup untuk memulai proses pemulihan tubuh secara perlahan dan berkelanjutan. Ketika lansia dapat tidur nyenyak tanpa gangguan di tengah malam, tubuh mereka bisa benar-benar beristirahat. Di saat itu, sel-sel tubuh mulai memperbaiki diri, hormon kembali seimbang, sistem imun mendapat energi baru, dan yang paling penting, pikiran menjadi lebih damai dan relaks. Tidur yang utuh tak hanya membuat pikiran jernih, tapi juga membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, mengatur kadar gula darah, dan menurunkan risiko stroke, masalah umum yang sering mengintai usia senja. Dan keindahan sejati muncul saat ayah, ibu, atau kakek nenek kita dapat mengendalikan tubuhnya sendiri. Tidur pulas bangun tanpa perlu bantuan siapapun, tanpa merasa malu karena lagi-lagi buang air di malam hari. Itu bukan sekedar soal kesehatan, melainkan soal harga diri, kebebasan, dan ketenangan batin di masa tua. Karena itu, jangan remehkan segelas air ketimun di sore hari, sepotong labu panggang atau semangkuk sup bayam merah yang sederhana. Justru dari hal-hal kecil itulah, bila dilakukan secara konsisten, kehidupan bisa menjadi lebih cerah, lebih tenang, dan penuh harapan setiap hari. Kesehatan sejati di usia lanjut tidak berawal dari resep dokter, tapi dari kesadaran, perhatian, dan cinta terhadap tubuh sendiri. Dan di masa tua, tidur malam yang damai adalah hadiah paling berharga yang bisa Anda berikan untuk diri sendiri mulai dari hari ini. Sahabat lansia jiwa muda, bila Anda atau orang tua maupun kakek nenek Anda pernah mengalami malam-malam tanpa tidur karena sering ke toilet, silahkan ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Pernahkah Anda atau orang tercinta terganggu tidur karena buang air kecil di malam hari? Sudah coba cara apa untuk memperbaikinya? Kami sangat ingin mendengar kisah Anda, karena siapa tahu pengalaman Anda bisa menjadi percikan harapan bagi orang lain yang sedang mencari solusi. Jangan lupa klik like, bagikan video ini, dan subscribe channel Lansia Jiwa Muda, agar Anda tidak melewatkan berbagai tips sehat, alami, dan mudah diterapkan di rumah. Karena kesehatan lansia layak mendapatkan perhatian dari hati yang paling dalam.